Dasar-dasar kelistrikan. Outline, konsep dan besaran dasar kelistrikan, rangkaian dan jenis arus listrik, komponen, material, dan sistem instalasi, keselamatan, pengukuran, dan standar. Tujuan, memahami konsep dasar listrik tegangan, arus, hambatan, daya sebagai dasar analisis instalasi, mampu mengidentifikasi dan menggunakan komponen serta sistem instalasi secara benar dan sesuai standar, menerapkan keselamatan kerja dan prosedur pengukuran listrik untuk mencegah bahaya dan memastikan instalasi layak operasi. Pengertian listrik. Listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh adanya pergerakan muatan listrik, khususnya elektron. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk penerangan, penggerak mesin, pemanasan, dan sistem kendali. Listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian yang tertutup, sehingga setiap komponen memiliki peran penting. Sumber energi listrik dapat berasal dari berbagai sumber, seperti mekanik generator, kimia baterai, panas, sinar matahari, dan angin. Setiap sumber memiliki karakteristik yang berbeda sesuai kebutuhan. Pemilihan sumber energi biasanya didasarkan pada efisiensi, ketersediaan, dan kondisi lingkungan. Tegangan dan arus listrik. Tegangan, voltage. Tegangan adalah selisih potensial listrik antara dua titik yang menjadi gaya dorong bagi arus. Tanpa tegangan, arus tidak dapat mengalir dalam rangkaian listrik. Tegangan diukur dengan alat voltmeter, dan satuannya adalah volt V. Arus listrik current. Arus listrik adalah aliran elektron yang bergerak melalui penghantar dalam periode waktu tertentu. Satuan arus adalah ampere, yang menunjukkan banyaknya muatan yang mengalir. Arus bisa bersifat DC searah atau AC bolak-balik tergantung pada sumber listriknya. Hambatan dan daya listrik. Hambatan resistance. Hambatan adalah sifat suatu material yang menahan aliran arus listrik. Semakin besar hambatan, semakin kecil arus yang dapat mengalir. Hambatan dipengaruhi oleh panjang kabel, luas penampang, jenis material, dan suhu. Daya listrik power. Daya listrik adalah jumlah energi yang digunakan dalam 1 detik untuk melakukan kerja. Daya diukur dalam watt. W. Semakin besar daya, semakin besar energi listrik yang dikonsumsi oleh suatu peralatan. Energi listrik dan hukum. Energi listrik adalah akumulasi penggunaan daya dalam jangka waktu tertentu, dan dihitung dalam satuan kWh. Tagihan listrik rumah tangga juga menggunakan perhitungan ini. Energi listrik memberikan gambaran berapa lama suatu peralatan bekerja menggunakan daya tertentu. Hukum Ohm. Hukum Ohm menjelaskan hubungan linear antara tegangan, arus, dan hambatan. Jika tegangan meningkat sementara hambatan tetap, maka arus akan bertambah. Rumus sederhana kelima sama dengan ke1 kali R digunakan hampir di semua analisis rangkaian. Energi listrik dan hukum Ohm. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff terdiri dari dua aturan utama, KCL dan KVL. KCL menyatakan bahwa jumlah arus masuk ke titik percabangan sama dengan arus keluar. KVL menyatakan bahwa total tegangan di dalam satu loop rangkaian harus bernilai 0. Hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menimbulkan tegangan listrik. Prinsip ini menjadi dasar kerja trafo, generator, dan motor listrik. Perubahan fluks magnet semakin cepat, maka tegangan yang timbul semakin besar. Arus DC dan arus AC. Arus DC mengalir hanya dalam satu arah, sehingga stabil dan mudah dikendalikan. Sumber arus DC antara lain baterai, aki, dan adaptor. Arus DC banyak digunakan pada perangkat elektronik, sensor, dan motor DC. Arus AC berubah arah secara periodik, biasanya 50 Hz di Indonesia. Jenis arus ini digunakan pada sistem distribusi listrik dari PLN ke rumah dan industri. Arus AC lebih efisien untuk transmisi jarak jauh karena mudah diubah tegangannya melalui trafo.
Rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri. Pada rangkaian seri, semua komponen terhubung dalam satu jalur arus. Jika satu komponen rusak atau terputus, seluruh rangkaian otomatis mati. Arus yang mengalir melalui setiap komponen besarnya sama. Rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, setiap beban mendapat jalur arus sendiri dengan tegangan sama. Jika satu beban rusak, beban lainnya tetap berfungsi. Rangkaian jenis ini paling banyak digunakan dalam instalasi rumah. Penghantar arus listrik, konduktor. Konduktor adalah bahan yang sangat mudah dilalui arus listrik. Tembaga dan aluminium adalah material konduktor yang paling banyak digunakan pada kabel. Kualitas konduktor menentukan efisiensi penghantaran arus. Isolator. Isolator adalah bahan yang berfungsi menghambat aliran arus listrik, contohnya PVC, karet, dan keramik, yang dipakai sebagai bahan pelindung kabel. Dengan isolator, risiko korsleting dan sengatan listrik dapat diminimalkan. Semikonduktor. Semikonduktor memiliki sifat di antara konduktor dan isolator, bergantung kondisi tertentu. Bahan ini digunakan pada perangkat elektronik seperti transistor, dioda, dan IC. Teknologi digital modern sangat bergantung pada semikonduktor. Kabel listrik. Kabel listrik. Jenis umum, NYA, inti tunggal, butuh pipa pelindung, NYM, berlapis ganda, aman untuk instalasi rumah, NYY, tahan tanah, outdoor, BC, grounding tembaga polos. NYA nylon, yarn, enil. Kabel NYA adalah kabel berinti tunggal solid yang hanya memiliki satu lapis isolasi, sehingga tidak tahan terhadap gesekan maupun kondisi lingkungan terbuka. Karena isolasinya tipis, kabel ini wajib dipasang di dalam pipa pelindung seperti pipa conduit atau pipa PVC untuk mencegah kerusakan mekanis dan bahaya sengatan. Kabel NYA sering digunakan pada instalasi dalam bangunan yang tertutup dan tidak lembab, seperti jalur stop kontak atau saklar. NYM nylon, yarn, mantle. Kabel NYM memiliki 2 hingga 3 lapis isolasi, sehingga jauh lebih kuat dan aman dibanding NYA. Lapisan pelindung gandanya membuat kabel ini cocok untuk instalasi rumah atau bangunan yang berada di area kering maupun agak lembab. Kabel NYM biasanya berisi beberapa inti sehingga memudahkan instalasi untuk rangkaian fasa netral ground dalam satu kabel. Karena memiliki daya tahan lebih baik, kabel NYM tidak wajib dipasang dalam pipa, namun tetap disarankan untuk perlindungan tambahan. NYY nylon, yarn, yard. Kabel NYY dilengkapi lapisan isolasi tebal dan kuat, sehingga mampu menahan kondisi lingkungan berat seperti tanah, udara luar, dan area basah. Kabel ini sering digunakan untuk instalasi bawah tanah, outdoor, atau jalur distribusi dari panel ke panel. Karena ketahanan mekanis dan isolasinya yang tinggi, kabel NYY jauh lebih aman terhadap kelembapan, gigitan hewan, dan benturan fisik, menjadikannya pilihan utama untuk aplikasi luar ruangan. BC bare copper. BC atau bare copper adalah kabel dengan inti tembaga polos tanpa isolasi, sehingga digunakan khusus untuk sistem grounding. Karena tidak memiliki lapisan pelindung, kabel BC dipasang langsung di tanah untuk mempercepat pelepasan arus lebih atau arus bocor ke bumi. Kabel BC juga digunakan pada sistem penangkal petir dan bonding untuk menyamakan potensial. Keunggulannya adalah konduktivitas tinggi dan kemampuan menyalurkan arus gangguan dengan cepat. Proteksi kelistrikan. Proteksi kelistrikan berfungsi untuk mencegah kerusakan peralatan dan menjaga keselamatan manusia ketika terjadi gangguan listrik. MCB digunakan sebagai proteksi arus lebih untuk beban kecil hingga menengah, biasanya pada instalasi rumah atau perkantoran. MCCB memiliki kapasitas lebih besar dibanding MCB dan digunakan untuk aplikasi industri atau panel utama yang membutuhkan kemampuan pemutusan arus tinggi. Fuse bekerja dengan cara putus seketika ketika arus berlebih melewati batasnya, sehingga memberikan proteksi cepat terhadap hubungan singkat,
Sementara ELCB atau RCD sangat penting karena mampu mendeteksi kebocoran arus sekecil beberapa miliampere yang berpotensi menyebabkan sengatan listrik pada manusia. Sistem proteksi ini harus dipilih berdasarkan rating arus, jenis beban, dan standar keselamatan instalasi. Grounding pentanahan. Keempat, verifikasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Petugas ESDM akan mengecek keaslian sertifikat BNSP, kesesuaian bidang dan level, dokumen pengalaman kerja penerbitan SKTTK sertifikat tenaga teknik ketenagalistrikan, berlaku 3 tahun, dapat diperpanjang, di dalamnya tertera, bidang, kompetensi, level, nomor registrasi tenaga teknik, masa berlaku. Grounding adalah sistem yang berfungsi untuk mengalirkan arus bocor atau arus gangguan langsung ke tanah sehingga aman bagi manusia dan peralatan. Grounding yang baik membantu mencegah sengatan listrik karena rangkaian yang mengalami kebocoran tidak akan membangun potensial berbahaya di badi peralatan. Nilai tahanan tanah ideal berada di bawah 1 ohm, namun untuk instalasi umum nilai kurang dari atau sama dengan 5 ohm sudah cukup aman dan sesuai standar. Grounding terdiri dari beberapa jenis, yaitu Protective Grounding untuk perlindungan peralatan dan manusia, Lightning Grounding untuk penyaluran energi petir, serta sistem grounding untuk menstabilkan tegangan pada sistem distribusi. Pemasangan grounding harus diperiksa secara berkala menggunakan alat ukur khusus agar tetap efektif. Sistem distribusi listrik. Sistem distribusi listrik merupakan jalur penyaluran energi dari sumber sampai ke pengguna akhir. Alurnya dimulai dari PLN, kemudian masuk ke gardu induk yang menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan menengah. Dari sana, listrik dialirkan ke trafo distribusi yang kembali menurunkan tegangan untuk dipakai pelanggan. Setelah itu, DA masuk ke panel-panel distribusi seperti LVMDP Low Voltage Main Distribution Panel sebelum diteruskan ke berbagai beban seperti motor, lampu, dan peralatan elektronik. Tegangan dikelompokkan menjadi tegangan tinggi TT lebih dari 35 kV, tegangan menengah TM 1-35 kV, dan tegangan rendah TR 230/400 volt. Pembagian tegangan ini bertujuan agar distribusi lebih efisien dan sesuai kebutuhan pengguna. Peralatan ukur kelistrikan. Peralatan ukur sangat penting untuk analisis, pemeliharaan, dan pemeriksaan instalasi listrik. Multimeter digunakan untuk mengukur tegangan V, arus I, dan resistansi R, serta sering dipakai untuk troubleshooting dasar. Clamp meter memungkinkan teknisi mengukur arus tanpa perlu memutus kabel, sehingga lebih aman dan cepat digunakan pada panel atau instalasi aktif. Untuk mengecek kualitas isolasi kabel, digunakan Megger, yang memberi hasil dalam satuan megaohm untuk memastikan kabel aman dari kebocoran arus. Sementara arus tester digunakan untuk mengukur nilai resistansi grounding untuk memastikan sistem pentanahan bekerja dengan baik. Penggunaan alat ukur yang tepat sangat penting dalam memastikan instalasi tetap aman dan reliable. K3 Kelistrikan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. K3 Kelistrikan wajib diterapkan untuk mencegah kecelakaan akibat kontak langsung maupun tidak langsung dengan listrik. Penggunaan APD seperti sepatu safety, helm, sarung tangan isolasi, dan face shield sangat penting terutama saat bekerja di area panel atau kabel bertegangan. Selain APD, prosedur keselamatan seperti Lotto Lockout Tagout wajib dilakukan untuk memastikan semua sumber listrik terkunci sebelum pekerjaan dimulai. Zero Energy Test dilakukan untuk memastikan tidak ada tegangan tersisa pada peralatan. Selain itu, setiap pekerjaan listrik harus memiliki permit to work sebagai izin resmi pekerjaan. Menjaga jarak aman dari sumber bertegangan juga merupakan langkah dasar untuk mencegah sengatan. Motor, trafo, dan power quality. Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan tersedia dalam berbagai jenis seperti motor induksi 1 fasa, 3 fasa, dan motor DC. Transformator trafo berfungsi untuk menaikkan step up atau menurunkan step down level tegangan sesuai kebutuhan sistem.
Trafo isolasi digunakan untuk memisahkan dua rangkaian agar aman digunakan pada peralatan sensitif. Sementara sistem pendinginan seperti Onan Oil Natural Air Natural atau ONAF Oil Natural Air Forced menjaga temperatur trafo tetap stabil. Dalam sistem kelistrikan, kualitas DA atau power quality menjadi faktor penting yang mempengaruhi umur peralatan. Masalah seperti tegangan drop, harmonisa, unbalance, dan flicker dapat menyebabkan kerusakan dan gangguan operasi. Solusi umum meliputi penggunaan ups, stabilizer, kapasitor band, dan filter harmonisa untuk menjaga kualitas DA tetap optimal.